berjumpa kembali dengan kami dalam bahasan Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang ragam dan laras bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut penuturnya atau pemakainya, menurut topiknya, menurut hubungan pembicaranya, menurut kawan bicaranya, dan menurut media yang dipakai oleh pembicaranya. Sedangkan laras bahasa adalah kesesuaian bahasa dengan pembicaranya. Untuk lebih detail mengetahui tentang penjelasan ragam dan laras bahasa ini, mari kita lihat penjelasan berikut ini. Ragam bahasa dalam penjelasan kali ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan medium pengantarnya. Yang kedua, berdasarkan situasi dan pemakainya. Mari kita lihat penjelasan lebih detailnya. Sebelum lebih jauh mengetahui tentang materi ragam bahasa, mari kita ketahui dulu apa itu pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Dalam pembahasan kali ini, ragam bahasa dibagi menjadi dua menurut Felicia 2001 halaman 8, yaitu ragam bahasa berdasarkan media pengantarnya atau sarananya. Yang kedua yaitu berdasarkan situasi dan pemakaian. Ragam bahasa berdasarkan media pengantarnya dibagi menjadi dua lagi, yaitu ragam lisan dan ragam tulis. Mari kita ketahui apa itu ragam lisan dan apa itu ragam tulis. Ragam lisan adalah bahasa yang diujarkan oleh pemakai bahasa. Kita dapat menemukan ragam lisan yang standar, misalnya pada saat orang berpidato atau memberi sambutan, dalam situasi perkuliahan, ceramah, dan lainnya. Dan ragam lisan yang non-standar, misalnya dalam percakapan antar teman, di pasar, atau dalam kesempatan non-formal lainnya. Sedangkan ragam tulis adalah bahasa yang ditulis atau yang dicetak. Ragam tulis pun dapat berupa ragam tulis yang standar maupun non-standar. Ragam tulis yang standar kita temukan dalam buku-buku pelajaran, teks, majalah, surat kabar, poster, dan iklan. Kita juga dapat menemukan ragam tulis non-standar dalam majalah remaja, iklan, ataupun poster. Ada beberapa perbedaan antara ragam lisan dan tulis. Mari kita lihat satu persatu apa itu perbedaannya. Ragam lisan memerlukan orang kedua atau teman berbicara. Sedangkan ragam tulis tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. Ragam lisan bergantung pada situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Sedangkan ragam tulis tidak tergantung kondisi, situasi, ruang, serta waktu. Ragam lisan tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Sedangkan ragam tulis harus memperhatikan unsur gramatikal. Ragam lisan berlangsung cepat, ragam tulis berlangsung lambat. Ragam lisan sering dapat berlangsung tanpa alat bantu, sedangkan ragam tulis selalu memakai alat bantu. Yang keenam, ragam lisan kesalahannya dapat langsung dikoreksi, sedangkan ragam tulis kesalahannya tidak dapat langsung dikoreksi. Yang terakhir, ragam lisan dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi, sedangkan ragam tulis tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka, hanya terbantu dengan tanda baca. Ragam tulis dan ragam lisan memiliki ciri kebakuan yang berbeda. Berikut adalah contoh perbedaan ragam lisan dan ragam tulis berdasarkan tata bahasa dan kosakata. Mari kita saksikan contoh-contohnya. Sekarang kita akan membahas tentang ragam bahasa berdasarkan situasi dan pemakaian. Ragam bahasa berdasarkan situasi dan pemakaian dibagi menjadi 3, yaitu ragam formal, ragam semi-formal, dan ragam non-formal.
Mari kita mengetahui masing-masing dari ragam yang telah disebutkan tadi. Yang pertama, ragam formal. Ragam formal digunakan dalam situasi resmi. Ragam formal atau ragam baku yaitu ragam yang mengikuti kaidah atau aturan kebahasaan. Ragam baku tidak dapat digunakan untuk segala keperluan, tetapi hanya untuk 1. Komunikasi resmi, 2. Wacana teknis, 3. Pembicaraan di depan halayak ramai, dan yang terakhir adalah pembicaraan dengan orang yang dihormati. Yang kedua adalah ragam semi-formal. Ragam semi-formal memiliki keunikan tersendiri karena berciri mengikuti kaidah dan aturan yang tetap, tetapi hanya tidak secara konsisten dilakukan pada saat tujuan tertentu. Dalam hal ini, sebagai contoh yaitu bahasa jurnalistik, di mana biasanya pembicara berita membacakan beritanya tidak selalu dengan kata-kata yang baku, melainkan kadang di tengah-tengah kata baku yang mereka ucapkan terselip kata-kata yang biasa kita gunakan untuk berbicara kepada seseorang. Dalam hal ini, berbicara santai kepada lawan bicara kita dalam membahas topik yang tidak resmi. Ragam non-formal tidak mutlak untuk menggunakan pemakaian kata baku, atau dalam hal ini ragam non-formal berciri tidak sesuai kaidah atau aturan yang tetap. Contohnya seperti pada saat kita mengobrol santai dengan teman. Laras bahasa yang akan kita bahas dalam penjelasan kali ini adalah laras ilmiah. Dan ada beberapa laras yang akan kita bahas juga di kesempatan kali ini. Ada 3 laras, yaitu laras iklan, yang kedua laras hukum, yang ketiga adalah laras sastra. Mari kita lihat penjelasan lebih panjangnya tentang laras ini. Bahasan selanjutnya adalah tentang laras bahasa. Untuk mengetahui apa yang akan kita bahas tentang laras nanti, mari kita bahas dulu apa itu pengertian laras bahasa. Laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan pemakainya. Dalam penjelasan kali ini yang akan kita bahas adalah laras ilmiah. Apa itu laras ilmiah? Laras ilmiah biasa dipakai dalam tulisan karya ilmiah. Karya ilmiah memiliki tujuan dan halayak sasaran yang jelas. Meskipun demikian, dalam karangan ilmiah, aspek komunikasi tetap memegang peran utama. Oleh karenanya, berbagai kemungkinan untuk penyampaian yang komunikatif tetap harus dipikirkan. Penulisan karya ilmiah bukan hanya untuk mengekspresikan pikiran, tetapi untuk menyampaikan hasil penelitian. Kita harus dapat meyakinkan pembaca akan kebenaran hasil yang kita temukan di lapangan. Dapat pula kita menumbangkan sebuah teori berdasarkan hasil penelitian kita. Jadi, sebuah karya ilmiah tetap harus dapat secara jelas menyampaikan pesan kepada pembacanya. Selanjutnya, kita akan membahas laras ilmiah biasa digunakan dalam tulisan apa saja. Laras ilmiah biasa digunakan di dalam penulisan. 1. Proposal kegiatan ilmiah seperti proposal penelitian. 2. Laporan kegiatan yang berbentuk surat, artikel, makalah, dan naskah. 3. Karya tulis ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Yang keempat, tulisan seperti laporan rutin suatu pekerjaan yang berbentuk surat, artikel, maupun naskah. Yang kelima, laporan pertanggungjawaban seperti laporan kegiatan, laporan keuangan, dan lainnya. Yang terakhir adalah laporan penelitian yang berbentuk laporan analisis, laporan rekomendasi. Bahasan yang terakhir adalah tentang ciri-ciri laras bahasa ilmiah. Laras ilmiah biasa menggunakan bahasa ragam baku. Yang kedua, laras ilmiah biasa menggunakan kalimat efektif. Yang ketiga, laras ilmiah menghindari bentuk bahasa yang bermakna ganda. Yang keempat, laras ilmiah menggunakan kata dan istilah yang bermakna lugas dan menghindari pemakaian kata dan istilah yang bermakna kias. Yang selanjutnya adalah laras ilmiah menghindari penonjolan persona dengan tujuan menjaga objektivitas isi tulisan. Yang terakhir, laras ilmiah memiliki keselarasan dan kerunutan antara proposisi dan antar linea. Bagaimana? Sudah cukup jelas bukan penjelasan yang tadi kita saksikan bersama-sama?
Semoga apa yang sudah tadi kita saksikan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang bahasa Indonesia, khususnya tentang ragam dan waras bahasa. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Sampai jumpa.